dari kelompok salah akan mensimulasikan tentang konseling ekspresif literatur. Dalam simulasi ini, kami berempat, saya, Yulia Kristianti, atau Suster Rahela, lalu ada Saudara Patrick Andika, Saudari Holanda Restati, dan Ambrosia Desideria. Dalam simulasi kami ini, kami mendapatkan materi mengenai literatur. Teknik konseling ekspresif dengan menggunakan literatur ini dibagi menjadi dua, yaitu biblioterapi dan skriptoterapi. Namun dalam kelompok kami menggunakan skriptoterapi, di mana teknik menggunakan tulisan dalam proses terapi dan kegiatannya adalah menulis. Dalam kasus kami ini akan menuliskan cara yang relatif mudah bagi klien untuk dapat mengekspresikan dirinya. Selain itu, konseli akan mencurahkan perasaan dan peristiwa-peristiwa yang telah dialami yang sulit diungkapkan. Kasus yang kami angkat dalam konseling ini adalah tentang trauma karena bullying dan cenderung membatasi diri dalam berteman. Lalu pendekatan yang kami gunakan yaitu pendekatan REBT. Pendekatan REBT ini adalah pendekatan yang membantu konseli untuk mengubah pandangan dan keyakinan irasional menjadi rasional. Selain itu, membantu konseli untuk mengubah sikap, cara berpikir, dan persepsinya. Selanjutnya, untuk rambu-rambu kasus akan dibacakan oleh Saudari Holanda. Baik, terima kasih Suster Rahel. Selanjutnya saya akan membacakan rambu kasus. Rambu kasus di sini dengan tema trauma karena bullying. Jadi, Bintang adalah anak berusia 16 tahun. Ia merupakan siswa SMA yang pendiam, tetapi dia juga dapat dibilang sebagai siswa yang pandai. Ia anak pertama dari 2 bersaudara. Ayah dan ibunya sangat sibuk bekerja, jadi kurang dalam memperhatikan anak-anaknya. Akibatnya, Bintang kurang mampu untuk memvalidasi perasaannya. Semenjak masuk sekolah, ia sangat jarang bersosialisasi dan sulit untuk membangun relasi dengan teman barunya karena ia pernah mengalami bullying dalam bentuk verbal, seperti teman-temannya mengejek dia jelek karena badannya gemuk di masa SMP-nya dulu, yang membuat ia menjadi kesulitan untuk bersosialisasi dan mengelola emosinya saat berbicara dengan orang baru. Karena ia merasa tidak ada yang peduli dengan dirinya lagi dan ia juga memiliki pikiran irasional belief. Pikiran irasional yang dimiliki oleh Bintang berupa ia memiliki keyakinan bahwa teman barunya akan kasar kepadanya dan akan mengejek dirinya lagi, serta menghakimi dirinya mengenai fisiknya. Karena hal itu, guru BK pun berinisiatif untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada Bintang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosi sebagai konseli dan Patrick sebagai konselor. Pagi, Pak. Bintang, selamat pagi. Iya, Pak. Bintang, apakah suara Bapak terdengar jelas? Dengar, Pak. Suara saya juga jelas nggak, Pak? Oh, sangat jelas, Bintang. Oke, kabar kamu hari ini gimana, Bintang? Baik kah? Puji Tuhan, Pak, baik. Syukurlah kalau kabar kamu baik. By the way, ada apa ya, Pak? Manggil saya, ngajak saya Zoom
gitu. Eh, baik, Bapak perhatikan kamu sering terlihat menyendiri dan jarang bersosialisasi dengan teman-teman kamu. Maka Bapak ingin membantu kamu berdiskusi dan melakukan konseling. Apakah kamu bersedia, Bintang? Hmm, oke Pak, saya bersedia. Baik. Eh, Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Pak. Baiklah, sebaiknya Bapak jelaskan dulu ya tentang konseling. Nah, konseling ini adalah berupa sebuah bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseling. Itu konseling itu maksudnya itu yaitu kamu Bintang. Nah, dalam konseling ini, konselor membantu konseling agar konseling mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dia hadapi. Apakah sudah mengerti maksud Bapak? Hmm, udah Pak. Terus kalau saya konseling kayak gini, eh, rahasianya itu akan terjamin nggak Pak? Baik, bentar. Begini, konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, keahlian, terus kegiatan dan kemandirian dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada konseling ini, asas kerahasiaan menjamin semua data-datamu, semua apa yang semua kamu ceritakan itu akan terjaga dengan baik. Jadi kamu tidak perlu khawatir, kamu bisa menceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan dalam sesi konseling ini. Begitu, Binta. Oke Pak. Terus kalau konseling kayak gini ada batasan waktunya gitu nggak Pak? Jadi, Binta, pada pertemuan konseling ini, tentu kita ada batasan waktunya. Pertemuan ini biasanya kita menggunakan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham, Binta? Oke Pak, baik. Kalau gitu saya udah paham soal konseling Pak. Baiklah, kalau begitu, apakah kamu sudah siap untuk melaksanakan konseling? Hmm, siap Pak. Baik, kalau begitu, apa yang sedang kamu rasakan saat ini, Bintang? Nggak ada apa-apa sih Pak. Saya perhatikan, Bintang selama mengikuti kegiatan sekolah online, ini lebih sering mengerjakan tugas secara mandiri ya, dibandingkan mengerjakan tugas secara kelompok. Iya Pak. Apa yang membuat kamu cenderung lebih suka menyendiri, Bintang? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih Pak. Hmm, saya rasa kamu masih ragu ya untuk menceritakan masalahmu dalam konseling ini. Benarkah begitu, Bintang? Sebenarnya iya sih Pak. Saya tuh agak takut aja tuh Pak kalau buat cerita semuanya gitu Pak. Halo Pak, suara saya kedengeran nggak Pak? Saya rasa kamu masih ragu ya untuk menceritakan masalahmu. Benarkah demikian, Bintang? Iya Pak, saya tuh masih ragu. Saya masih takut buat cerita. Takut kalau misalnya nanti cerita saya tuh tersebar luaskan gitu Pak. Apa yang kamu takutkan, Bintang? Ya, saya takut kalau cerita saya diberluaskan, nanti saya dihakimi gitu Pak.
Loh, kok takut dihakimi? Saya kan bukan hakim, Bintang. Benar kan? Iya juga sih, Pak, bener. Tidak usah takut, Bintang. Iya sih, tapi kan tetap aja, Pak, saya tuh takut kalau cerita saya bisa aja ntar tersebarluaskan gitu, Pak. Baik, begini Bintang. Seperti yang tadi saya sudah katakan, di awal sesi tadi, kalau dalam konseling ini, kerahasiaanmu akan terjaga dengan baik dan ceritamu akan berhenti kepada di sesi konseling ini kepada saya saja dan tidak akan tersebar luaskan. Bagaimana? Kamu tidak perlu khawatir lagi, Bintang. Oke, Pak. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Bintang, apakah kamu sekarang sudah bersedia untuk menceritakan masalahmu dan melanjutkan sesi konseling ini? Ya, bersedia, Pak, tapi saya tuh bingung mulai dari mana, Pak. Baik, akan Bapak tanya lagi ya. Bintang, apa yang kamu sedang rasakan saat ini? Sebenarnya tuh eh, gimana ya, Pak? Saya tuh yang ngerasa nggak enak, Pak. Tidak enak? Iya, Pak, nggak enak. Jadi tuh gini, Pak. eh saya tuh kayak merasa dihantui gitu sama masalah dulu. Kamu masih teringat dengan pengalaman masa lalu kamu. Benarkah begitu, Bintang? Iya, Pak. Lalu, pengalaman apa yang masih membuat kamu bisa merasa takut seperti ini? Ya gitu, Pak. Jadi tuh dulu waktu SMP, saya tuh pernah diejek sama teman-teman saya. Terus saya tuh sempat mengalami kekerasan secara nggak langsung. Ya, pasti itu berat ya buat kamu, Bintang. Kalau Bapak boleh tahu, kekerasan seperti apa yang pernah kamu alami, Bintang? Ya kekerasan non verbal gitu sih, Pak. Kayak ya tiba-tiba dijauhin gitu sama teman-teman. Terus kalau saya bicara tuh ya nggak dianggap. Terus kadang tuh ya diabaikan. Kadang juga dapat tatapan merendahkan gitu dari teman-teman saya, Pak. Itu situasi kamu, Bintang. Bisakah kamu lanjutin ceritamu, Bintang? Ya saya tuh yang ngerasa kalau semua orang yang saya temuin tuh ya bakalan kayak gitu juga, Pak, bakalan melakukan hal yang sama. Kayak mereka tuh bakalan kayak gitu lagi lah, Pak, kayak bakalan hakimin saya lagi gitu. Baik, Bintang. Kalau begitu, hmm, Bapak sedikit paham ya dengan kamu. Jadi, kamu berpikir bahwa teman-teman kamu akan menghakimi dan membulimu lagi ya. Iya, Seperti itu Pak, ya. gitu. Baik, Bintang. Sudah mulai paham dengan kamu, apa dan apa yang kamu rasakan, pikirkan itu Bapak Iya, sudah Pak. mulai paham. Baik, Bapak mengerti. Apakah ada hal-hal baru-baru ini kamu alami terkait dengan traumamu itu, Bintang? Nggak ada sih, Pak. Saya tuh yang ngerasa teman-teman baru saya juga sebenarnya ramah. Tapi ya sayanya aja yang tetap takut buat mulai berteman. Jadi Bintang masih merasa takut ya buat mulai berteman dengan teman-teman baru di lingkungan yang baru ini juga gitu ya. Iya, Pak, saya ya bingung juga sih, Pak, sama diri saya sendiri. Nah, Bintang, mari sekarang kita buat gambaran ya. Catatan mengenai masalah kamu ini. Nah, kita akan mencatat melalui Google Dokumen. Nah, kamu pahamkah cara mengakses Google Dokumen?
Paham, Pak, yang melalui link gitu kan, Pak? Konseling ini Bapak akan menggunakan skriptoterapi. Nah, jadi itu sebuah konseling ekspresif yang kamu nanti mencatat setiap permasalahan kamu dan kamu menceritakannya dengan cara menuliskan di dalam Google Doc nanti. Nah, baik. Sekarang Bapak akan share Google dokumen ini ke kamu ya. Kamu bisa kan isi dan nanti Bapak share screen dulu ini ya. Kamu bisa kan nanti mengisinya? Oke, Pak, bisa. Bentar ya, Bapak share dulu. Ini Bapak berarti kasih lewat chat ya, Pak? Ya, betul, bentar. Oke, Pak. Sudah terkirim? Udah, Pak. Bentar ya, Pak. Saya buka dulu. Oke, Pak. Udah terbuka. Oh iya, Bapak lupa share screen, maaf. Ini Bapak share screen dulu ya. Iya, Pak. Apakah sudah terlihat dengan jelas Google dokumennya, Bintang? Udah, Pak. Udah kelihatan kok, Pak. Nah, sekarang Bapak ingin Bintang menuliskan seperti ini. Pernah tidak Bintang bertemu dengan seseorang atau teman Bintang atau bahkan orang baru yang menurut Bintang itu bisa menerima Bintang apa adanya? Bisa Ada sih, Pak. coba dituliskan ya Bintang di Google Dokumen. Oke, Pak. Ada kelihatan gak sih, Pak? Saya ngetiknya. Belum terlihat ya Bintang. Bentar ya, Pak. Ini saya tuh lagi nyoba, Pak. Ngetiknya susah banget, Pak. Ya, Oh, tidak ini udah, apa-apa. Pak. Sudah Bintang. Santai saja ya Bintang ya. Tidak usah terburu-buru. Iya, Pak. Terus, itu, Pak. Teman sekolahmu atau bagaimana? Mereka tuh bukan teman dari sekolah sih, Pak. Teman di luar sekolah. Jadi saya ada kayak klub bahasa Mandarin gitu di luar sekolah, Pak. Nah, itu mereka teman-teman saya dari situ. Begitu, dengan fakta ini ya, sudah bisa membuat statement, berubah statementmu, bukan? Jadi, dari yang semula, semua menjadi ya, kira-kira kamu setuju nggak dengan penyampaian seperti ini? Iya sih, Pak, benar. Baik, berarti pemikiran seperti ini. Hilang. Keren kan? Bisakah kamu melanjutkan ceritamu? Saya bingung, Pak. Bingung ya. Oke, Bintang masih merasa bingung. Sekarang Bintang bisa menuliskan pikiran dan perasaan di Google Dokumen ini. Saya Bintang, nulis aja nih, Pak. ya, Bintang menuliskan perasaan dan pikiran Bintang ya. Tidak usah terburu-buru juga, santai saja. Oke, Pak. Saya itu masih
Hmm. Kurang lebih itu Pak, udah. Dari tulisanmu ini, Bintang memiliki keinginan untuk berelasi dengan teman-teman baru. Namun, Bintang masih khawatir karena trauma bullying pada masa lalu Bintang. Bintang juga berpikir bahwa Bintang tidak pantas berteman dengan siapapun. Benarkah begitu, Bintang? Iya Pak. Maaf ya, Bintang mengganggu. Apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Oh, jelas kok Pak, kedengeran. Nah, tapi bukan maaf, Bapak lanjutkan ya, Bintang. Tapi bukan Iya Pak. ada Mawar, Rina, dan Adit yang sudah menjadi teman Bintang selama ini dan mau menerima Bintang apa adanya. Hmm. Iya sih Pak, benar. Bisakah kita memulai pikiran baru, Bintang? Pikiran baru, maksudnya gimana Pak? Tadi Bintang berpikir bahwa mereka akan membuli Bintang lagi. Tapi hal itu selama 1 semester ini pun tidak terjadi, bukan? Iya Pak. Baik. Justru Bintang pun merasa bahwa mereka ini sebenarnya ramah. Bintang sebaiknya mulai mencoba membagi pikiran negatif dengan pikiran positif. Ketika Bintang ingin berrelasi dengan teman baru, namun Bintang merasa takut, Bintang juga perlu mengimbangi dengan pikiran positif Bintang. Apakah bisa dipahami, Bintang? Bisa Pak, tapi contohnya gimana Pak? Contohnya seperti ini. Ketika Bintang berpikir mereka akan membuli Bintang, Bintang juga sebaiknya membagi dengan pikiran. Halo Pak, Bapak maaf suaranya. Contohnya, ketika Bintang berpikir mereka akan membuli Bintang, Bintang juga sebaiknya menjipangi dengan pikiran bahwa selama itu mereka tidak membuli Bintang, kan? Bahkan ramah kepada Bintang dan cenderung ingin berteman baik dengan Bintang.
Nah, kira-kira Bintang bisa tidak menuliskan contoh seperti yang Bapak maksud tadi? Saya coba ya Pak, kalau itu. Saya cobanya kayak gini nggak sih Pak, kayak negatif positif gitu dong Pak berarti. Oh, boleh sekali Bintang. Nah, yaudah. Saya coba ya Pak. Kamu sangat bagus Bintang. Kayak gini nggak Pak Oh iya contohnya? Bintang, boleh Bintang susun seperti itu. Malah itu bagus sekali Bintang idenya. Boleh dilanjut Makasih Bintang. Pak. Iya Pak. Tidak seterburu-buru ya. Pak. Kayak gitu Pak. Wah Bintang, kamu hebat. Ternyata kamu cepat sekali yang menangkap pikiran positif yang ada. Ini bagus sekali Bintang. Nah, coba, ada nggak sih? Sekarang Bapak yang nunjukin nih. Ada nggak sih artis yang Bintang kenal dengan penampilan seperti Bintang? Nggak ada Pak. Masa sih nggak ada. Nah, Bapak tahu nih satu artis. Nah, orang ini tuh menurut beauty standar sosial tidak memenuhi kriteria karena berkulit hitam dan berbadan gemuk. Tapi dia malah sering tuh tampil di acara-acara TV dan sering juga tampil di iklan-iklan kosmetik atau iklan-iklan lainnya. Seperti itu loh. Tahu nggak Bintang? Siapa Pak? Nah, namanya tuh Kiki Saputri Bintang. Nih, Bapak kasih unjuk lihat. Oh, Nah, ya iya iya Bintang Pak. tahu tidak? Tahu Tahu ya Pak Bintang yang ya? komedian itu kan Pak yang suka roasting gitu ya Pak. Oh iya benar tuh, dia juga komedian. Iya Pak tahu. Ini Bapak stop share dulu ya Bintang ya. Oke Pak. Hmm, Setelah kamu melihat contoh tadi, bagaimana pandanganmu sekarang mengenai penampilanmu sekarang ini? Ya menurut saya tuh ya ternyata cewek yang berbadan gemuk juga bisa tampil dengan menarik sih Pak. Di awal sesi kamu mengatakan
bahwa kamu itu jelek, gemuk, dan tidak menarik. Lalu sekarang bagaimana menurut kamu tentang penampilan diri kamu sendiri, Bintang? Ya, meskipun saya berbadan gemuk, saya juga bisa tetap tampil menarik. Asal saya merawat badan saya dengan benar. Terus saya juga bisa membuktikan ke teman-teman saya yang lama melalui prestasi. Terus saya juga sebenarnya nggak boleh minder atau menyakiti diri sendiri. Saya juga sekarang udah mulai nyoba-nyoba kayak buat dandan-dandan gitu sih, Pak. Nyoba-nyoba make up gitu. Bagus sekali, Bintang. Itu bagus sekali loh dengan cara seperti itu. Kamu bisa mencoba untuk lebih percaya diri lagi. Dan kalau Bapak lihat, kamu tuh termasuk orang yang percaya diri juga loh. Dari kamu menata rambut kamu, dari kamu berani berpenampilan, dan kamu berani on cam loh di konseling ini. Itu juga sangat bagus sekali, Bintang. Dan Bapak lihat, kamu juga anak yang pintar, Bintang. Bisa mengerti maksud Bapak di kriptoterapi tadi, cepat mengerti seperti itu, Bintang. Dan Bintang juga dapat menuliskan kalimat secara rapih dan terstruktur. Itu kamu pintar, Bintang, berarti. Kamu tidak usah minder lagi ya. Iya, Pak. Saya bakal berusaha mencoba minder. Nah, tadi di awal sesi juga kamu mengatakan bahwa kamu berteman. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu untuk berteman dengan teman baru? Ya, sekarang saya berusaha menjadi lebih bisa berani untuk mencoba berteman dengan teman baru sih, Pak, karena pandangan saya juga udah mulai terbuka. Dan selain itu juga saya merasa bahwa nggak semua orang yang memandang saya itu berarti merendahkan saya. Sekali, Bintang. Bapak senang dengan perubahan pola pikir kamu sekarang. Iya, Pak, saya sekarang nggak malu lagi buat kayak berbadan gemuk. Saya juga akan berusaha untuk bergaul dan nggak akan takut dengan teman-teman baru, Pak. Baiklah kalau itu. Bapak akan meringkas pertemuan kita pada hari ini ya, Rita. Ya, Pak. Jadi di awal konseling kamu masih merasa takut dan minder karena kamu memiliki trauma pada masa lalu, yaitu dibully, dan kamu memiliki pikiran rasional bahwa semua teman baru akan membuli kamu. Begitu ya, Bintang ya. Hal tersebut disebabkan karena kamu memiliki badan yang gemuk. Setelah itu, kamu dapat memiliki pikiran rasional, yaitu tidak semua teman baru kamu akan membuli kamu. Dan tidak semua teman baru kamu akan mengejek kamu. Kamu pun sekarang juga lebih percaya diri dengan penampilan kamu, serta kamu mau mencoba mulai berelasi, bersosialisasi, dan mau berteman dengan teman baru. Benarkah begitu, Bintang? Iya, Pak, benar banget. Saya juga menyadari bahwa saya tuh harus percaya diri dengan penampilan saya dan mulai berani bersosialisasi dengan teman baru saya, Pak. Baik, Bintang. Keren nih sekarang nih. Senyum dulu dong. Oke. Nah, Bintang, Bapak mau menekankan ulang. Apakah kamu sekarang merasa lebih percaya diri? Iya, Pak. Saya juga jadi semakin percaya diri karena orang yang berbadan gemuk itu sebenarnya bukan jadi penghalang untuk membuat minder gitu, Pak. Wah, hebat sekali, Bintang. Kamu sudah bisa yakin dengan yang kamu pikirkan sekarang. Yakinlah, Bintang, pada diri kamu sendiri bahwa kamu adalah pribadi yang berharga. Ya, Pak. Terima kasih. Saya jadi bisa menghargai diri saya sendiri, Pak. Baiklah, Bintang, kalau begitu, jika kamu ada masalah yang tidak bisa kamu selesaikan sendiri, Bapak dengan senang hati akan membantu kamu, Bintang.
Baik, Pak. Baik, pada sesi konseling hari ini, Bapak akan mengakhiri pertemuan ini. Terima kasih Bintang. Selamat siang. Terima kasih kembali, Pak. Selamat siang. Semangat Bintang. She's a